Kami sudah menyinggung tadi sebelum jeda bahwa memang banyak jamaah yang seharusnya ini haji furoda, artinya juga tidak perlu menunggu lama untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi ternyata tahun ini juga tidak bisa berangkat padahal sudah menyetorkan uang. Nah Pak Mustoli juga kabarnya punya catatan tersendiri mengenai hal ini, bahkan ada yang mau disampaikan ke Kang Yandri soal ini juga. Ya, saya kira kesempatan ini saya menyampaikan ke Pak Yandri dan kemudian Profesor Hilman gitu ya, terkait dengan haji furoda atau yang menggunakan visa mujamalah begitu ya. Dulu memang haji furoda ini kan di undang-undang lama, Undang-Undang 13 2008 memang masuk gray area, artinya secara legalitas itu kan tidak diakui. Nah kemudian dengan perkembangan semakin kesini kebutuhan haji semakin tidak terbantahkan dan kemudian antriannya makin panjang, itu kan diakui dalam Undang-Undang 8 2019. Hanya saja memang sampai hari ini aturan teknis turunan daripada haji furoda yang menggunakan visa mujamalah itu belum diatur secara teknis. Artinya begini, haji furoda ini kan biayanya kan sangat besar begitu ya, kira kurang lebih 3 kali lipat dari haji khusus gitu ya. Nah tentu saja ini juga berkaitan dengan bagaimana perlindungan terhadap jamaah tersebut yang sudah membayar biaya yang besar begitu ya. Bagaimana perlindungan di sana dan bagaimana kalau terjadi seperti tahun ini kemudian ternyata sudah lunas tapi tidak ada pemberangkatan. Apakah kemudian beban ini diserahkan kepada semata-mata kepada travelnya atau kepada siapa, atau kepada penerbangan misalnya yang sudah di cancel misalnya karena tidak mendapatkan visa dari Arab Saudi. Karena dalam Undang-Undang 8 2019 itu hanya 2 aspek saja yang harus dipenuhi untuk haji furoda ini. Yang pertama adalah diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Yang kedua ada izin menteri. Nah ini kan lubangnya terlalu besar, maksudnya celah hukumnya terlalu untuk perlindungan hukum bagi jamaah. Itu saya kira ada banyak hal yang perlu lengkapi. Nah saya sih mengandaikan sebetulnya karena ini direct di luar kuota haji furoda, artinya langsung berurusan dengan pihak Arab Saudi, maka ini mirip sebetulnya dengan umroh, di mana kemudian umroh itu kan juga ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh travel. Misalnya ketika mereka terbang, manifestnya itu laporannya jelas kepada menteri, pulangnya juga dilaporkan juga, dan bagaimana kemudian spesifikasi hotelnya, kemudian layanan pesawatnya seperti apa, transportasi seperti apa. Nah saya kira tidak bisa kemudian juga regulator dalam hal ini Kementerian Agama juga lepas tangan sama sekali. Nah konfirmasi saya terakhir kepada jajaran dari Pak Profesor Hilman, barangkali silakan nanti Prof Hilman juga mengklarifikasi bahwa aturan teknis daripada haji furoda ini baru akan dibahas pada tahun setelah musim haji ini. Nah ini perlu ditunggu. Kenapa? Sebetulnya haji furoda ini menjadi peluang di tengah kemudian antrian dan kuota haji yang semakin terbatas, antriannya makin panjang, maka ini sebagai alternatif bagi mereka yang rindu ke Baitullah, rindu ke Tanah Suci. Ini adalah salah satu jalan untuk menuju ke sana. Betul. Meskipun catatan saya adalah tentu saja yang bisa menjangkau biaya pada haji furoda itu adalah bukan orang sembarangan tentu saja karena biayanya memang sama. Tapi itu kan legal dan sah. Nah yang penting adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari travel dan kewajiban calon jamaah. Mereka sudah bayar, mereka kan harus mendapatkan kontraprestasi daripada pelayanan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana apabila terjadi misalnya seperti tahun ini, Mbak? Ini kan bisa saya terjadi pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, tentu butuh juga jalan tengah, win-win solution. Jangan sampai travelnya juga disalahkan, kemudian travel kemudian juga mengejar ke maskapai misalnya begitu ya, karena uangnya kan sudah disetorkan ke maskapai kemudian untuk booking hotel, transportasi dan lainnya. Nah, ini saya kira butuh intervensi jajarannya Profesor Hilman nih untuk kemudian memberikan perlindungan baik dari jamaahnya maupun dari travelnya. Seperti itu kira-kira. Pak Hilman mungkin langsung bisa ditanggapi mengenai hal ini. Udah mau azan ini. Terima kasih. Ini menjadi concern kita ya, itu bahwa visa mujamalah itu ya. Jadi dalam undang-undangnya disebutkan mengenai visa mujamalah, ya, itu khususnya di Undang-Undang Nomor 8 2019
pasal 18 dan pasal 19, di mana di situ ada satu visa yang merupakan privilege dari pemerintah Saudi Arabia, baik itu dari pemerintahnya ataupun melalui kedutaan besar Saudi Arabia di Jakarta ya. Nah, disitulah mereka bisa memberikan undangan ya kepada berbagai pihak gitu ya, termasuk misalnya pimpinan ormas ya, kemudian juga tokoh-tokoh mitra pemerintah Saudi Arabia dan lain-lain yang akan mereka berangkatkan untuk haji. Nah, memang dalam undang-undang itu tidak dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Sebetulnya yang diundang oleh kerajaan Saudi Arabia dan visa mujamalah itu siapa yang akan mengatur? Yang disebutkan hanya boleh diberangkatkan oleh perusahaan atau PIHK ya, yang resmi tentunya. Nah, ini yang undangan resmi saat ini sebagian ya tentu saja diberangkatkan oleh yang mengundang gitu ya. Ada yang tidak perlu keluar uang sama sekali ya. Diundang, acaranya mereka susun, kemudian juga pertemuan-pertemuan di Saudinya di sana di sini juga mereka atur sampai pulangnya. Nah, tetapi kemudian ada juga visa yang diberikan privilege untuk digunakan melalui travel gitu. Nah, dalam konteks ini kami sebetulnya sudah tetap intensif komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada, PIHK itu, bahwa mereka punya kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah, Kementerian Agama, siapa, di mana, kapan berangkat untuk jamaah ya, yang mendapatkan visa mujamalah atau jamaah furoda. Yang furoda itu artinya ya munfarid lah, haji mandiri, ya. Mandiri tidak melalui Kementerian Agama. Nah, memang dalam konteks ini, ketika beberapa visa dari calon jamaah haji mandiri ini itu tidak keluar, nah inilah yang harus kita cari solusinya. Bagaimana sebetulnya nanti kami juga akan berdiskusi mudah-mudahan dengan pemerintah Saudi Arabia, bagaimana sih sebetulnya bisakah ini diatur? Karena ada di dalam undang-undang, maka ini juga harus ada turunannya. Saya kira ini agenda ke depan. Baik. Tapi yang jelas kami dari PIHK yang resmi itu mendapatkan laporan. Ya. Siapa, berapa orang, diberangkatkan kapan, itu ada. Ya, itu ada di dalam sistem kami dan di sistem patuh ada. Baik. Nah, yang harus kita antisipasi, disampaikan kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat level yang bukan PIHK, gitu ya, menjanjikan ini itu, tetapi kemudian tidak bisa terlaksana. Baik. Itu, Mbak. Baik, Kang Yantri mungkin bisa juga diberikan tanggapan mengenai hal ini. Saya sedikit saja Mbak Putri, karena ada mau azan di Masjid Nabawi, saya harus ke masjid. Pertama, kita tidak ambil 10.000 tadi, saya perlu tegaskan karena banyak berita hoax di masyarakat, bukan karena dana haji habis ya. Tapi yang dijelaskan Prof. Hilman tadi benar, jadi tidak benar kalau tidak diambil itu karena uang haji habis. Itu mesti saya sampaikan secara jelas. Yang kedua, masalah mujamalah atau furodan ini memang persoalan tersendiri, termasuk istri saya kemarin, Mbak Putri, beberapa jam saja sebelum berangkat baru keluar visanya. Ya, Kemenak menurut saya sangat lemah kalau masalah lobby-lobby yang begini ya. Oleh karena itu ke depan saran saya, betul kata Pak Mustadi tadi, perlu ada aturan main turunan dari undang-undang itu, kemudian ada perlu kesepakatan dengan pemerintah Saudi, sehingga jamaah-jamaah yang mau berangkat dengan keluar uang yang begitu besar itu tidak terkatung-katung, tidak terluta-luta, bahkan ya kasihan saya lihat ya. Bahkan sekarang ada yang 1 miliar satu orang keluar biaya sekarang. Ada yang 600 juta, ada 700 juta. Nah, sampai hari ini saya masih banyak menerima laporan mereka nggak bisa berangkat. Nah, ini mungkin perlu ditertibkan cara pengiklanannya, cara mengambil dananya, pertanggungjawabannya, pelaporannya, kepastiannya, dan lain sebagainya. Saya kira ini penting sekali kita tertibkan. Jangan sampai ini menjadi celah orang untuk aksi ambil untung yang kurang bertanggung jawab. Saya kira itu, Mbak Putri. Ya. Saya mohon maaf, izin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yandri sudah bisa bergabung dengan kita, tentunya dengan waktu yang terbatas di tengah-tengah ibadah atau menjalankan ibadah di sana. Dan nanti sebelum kita lanjutkan perbincangan juga, saya bawa Anda untuk bisa mendengarkan bagaimana kabar terbaru dari Mekah. Rekan kami Denny Swastika akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Denny.
Iya, Assalamualaikum Putri Viola. Kondisi terkini tempat kami mengabarkan tepatnya di Makkah Al Mukarramah. Jika kita pantau khususnya untuk update kedatangan sendiri hingga saat ini kita tercatat kurang lebih sudah lebih dari 90 ribu jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Makkah Al Mukarramah, di mana ini akumulasi dari dua kedatangan pada saat gelombang pertama, yaitu dari tanah air menuju ke Madinah Al Munawwaroh yang berakhir pada tanggal 18 begitu, dan setelah itu dilanjutkan lagi di tanggal 19 hingga ke sekarang, yaitu dari tanah air menuju ke Makkah Al Mukarramah atau berada di Bandara Jeddah dan dilanjutkan ke Makkah Al Mukarramah begitu. Dan hingga saat ini proses dari kegiatan sendiri bagi jemaah haji Indonesia yang baru saja tiba di Makkah Al Mukarramah ini biasanya dilanjutkan dengan berawal dari Mikot dulu di King Abdul Aziz Jeddah dan lalu dilanjutkan menuju ke bandara ataupun ke Makkah Al Mukarramah untuk proses ibadah umroh wajib di sana. Dan di sananya para jemaah haji pun melakukan proses seperti misalnya tawaf, sa'i dan juga tahalul sebagai rangkaian dari proses umroh wajib yang dilaksanakan sebelum nantinya melaksanakan proses puncak ibadah haji. Dan selain itu juga Putri Viola, kami juga menginformasikan bahwa segala macam persiapan jelang di puncak ibadah haji sudah mulai dipersiapkan khususnya di Makkah Al Mukarramah ini, dan kami sempat melihat juga ke 3 titik diantaranya seperti ke Arafah, ke Musdalifah dan Mina. Di sana sudah disiapkan segala macam persiapan. Di antaranya jika kita melihat di sana sudah disiapkan tenda-tenda, selain tenda-tenda juga ada juga beberapa karpet-karpet yang nantinya akan disiapkan bagi para jemaah haji yang nantinya akan melaksanakan proses puncak ibadah haji khususnya di tahun ini. Dan berkenaan dengan tenda sendiri, kami juga sempat melihat ini terdiri ada beberapa tenda yang sudah disiapkan dan ukurannya kurang lebih sekitar 10 hingga 25 meter yang disiapkan kurang lebih sekitar untuk 200 jemaah haji pada saat nantinya di Arafah. Dan jika dikalkulasikan dengan total seluruh dari jemaah haji ataupun kuota nasional yaitu 100.051, artinya ini sekitar kurang lebih 5.000 tenda sudah disiapkan khususnya bagi jemaah haji Indonesia yang nantinya dalam proses puncak ibadah haji di tahun 2022 ini. Dan ini dilakukan guna untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman pada para jemaah haji agar proses ibadah khususnya di tahun 2022 ini dapat berjalan dengan lancar. Dan sementara itu juga dari bidang kesehatan sendiri, Putri Viola, kami juga mendapatkan informasi khususnya bagi para jemaah haji yang nantinya memiliki riwayat resiko tinggi, begitu penyakit resiko tinggi, nantinya akan dilakukan proses safari wukuf. Dan hingga saat ini tercatat kurang lebih ada 1.000 dari jemaah haji yang memiliki riwayat risiko tinggi, dan jika dikalkulasikan yang nantinya sudah masuk dalam kategori safari wukuf ini kurang lebih sekitar ada 204 jemaah haji yang nantinya akan dilakukan proses itu. Hal ini agar nantinya proses dari semua rangkaian ibadah haji di tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Kami kembalikan kepada Anda di Jakarta, Putri Viola. Terima kasih Denny Swastika untuk informasi yang Anda sampaikan. Dan tentunya rapor Denny Swastika tadi juga sekaligus menutup perbincangan ini. Terima kasih Pak Mustolis sudah datang dan juga memberikan pandangannya. Insya Allah apa tadi yang disampaikan juga mendapatkan tindak lanjut dari DPR dan juga pemerintah. Kemudian Pak Hilman Latif juga terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan penjelasan kepada kami. Insya Allah juga bisa dimengerti oleh masyarakat. Selamat malam tentunya untuk para narasumber.